Hai, halo selamat pagi semuanya. Nama saya Francisca Caprini Nadia Ruli Putri. Saya mahasiswa Sanata Dharma dari Prodi Akuntansi dengan NIM 1921140040. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas UTS dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Nah, dalam video presentasi kali ini apa sih yang akan saya bahas? Nah, kali ini saya akan membahas perkembangan ekonomi di Indonesia. Oke. Nah, kali ini apa aja sih yang akan kita bahas? Dalam presentasi kali ini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, dasar teori. Yang kedua, data perkembangan ekonomi 2019 sampai 2020. Yang ketiga, perbandingan perekonomian Indonesia pada tahun 2019 dengan 2020. Dan yang terakhir, yang keempat, ada prospek perkembangan perekonomian Indonesia pada tahun 2020. Yang pertama, kita akan memasuki dalam dasar teori. Nah, pada dasar teori yang pertama, ada pertumbuhan ekonomi. Menurut Budiono, pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan hasil per kapita dalam jangka panjang yang terjadi ketika adanya peningkatan sumber yang berasal dari proses intern perekonomian itu sendiri dan memiliki sifat yang sementara. Namun, menurut Sadono Sukimo, pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan tingkat aktivitas ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahunnya. Diperlukan perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, hal ini biasa disebut dengan laju ekonomi. Nah, dalam pertumbuhan ekonomi ini terdapat faktornya. Yang pertama, ada SDM atau sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia mampu mempercepat dan bahkan mampu memperlambat proses pertumbuhan ekonomi. Contohnya adalah saat suatu negara mempunyai jumlah pengangguran yang meningkat terhadap penduduknya, maka negara tersebut pun dinilai mengalami kemunduran. Adanya penurunan kualitas pada sumber daya manusia ini melahirkan peningkatan jumlah pengangguran yang kemudian diperburuk dengan semakin menurunnya jumlah lapangan pekerjaan. Peningkatan jumlah pengangguran ini mampu memicu tingginya angka kemiskinan di negara tersebut. Yang kedua ada SDA atau sumber daya alam. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa negara kita adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Meskipun begitu, kekayaan SDA yang kita miliki tidak diiringi dengan kualitas peningkatan SDM yang baik dalam mengelolanya. Hasilnya, negara kita menjadi sering melakukan ekspor barang mentah dan mengimpornya kembali dengan barang yang sudah jadi dengan harga yang lebih mahal. Nah, adanya keterbatasan dalam mengelola sumber daya alam ini mewajibkan suatu perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan barang mentah kerap kali mengimpor barang mentahnya dari luar negeri, sehingga membuat produk perusahaan menjadi lebih mahal daripada saat harus memperolehnya dari luar negeri. Yang ketiga, ada kemajuan iptek. Suatu negara akan dinilai maju dalam ekonomi jika mengalami peningkatan terkait dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Hal yang sama berlaku untuk perusahaan yang mengutamakan teknologi untuk melahirkan barang atau jasa yang lebih efisien. Adanya pemanfaatan teknologi yang sudah maju, dinilai bahwa perusahaan tersebut mampu melahirkan produk yang lebih cepat dan efisien. Contohnya, teknologi dalam hal peralatan produksi. Jika digunakan secara tepat, maka akan membantu mengurangi penyerapan tenaga kerja sehingga anggaran tenaga kerja bisa dipangkas dan digunakan untuk keperluan lain. Yang keempat, ada tingkat inflasi. Salah satu gejala yang mampu memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi adalah inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi laju peredaran mata uang yang tidak terkendali. Terjadinya peningkatan harga sangat berdampak pada produktivitas bahan baku karena dalam pembuatan peningkatan biaya operasional perusahaan dalam hal memasok bahan mentah. Selain itu, inflasi juga akan berdampak pada gaji karyawan loh. Yang terakhir, ada tingkat suku bunga.
Tingkat suku bunga yang ada pada suatu negara juga mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan tersebut cenderung akan membuat tingkat suatu bunga meningkat karena adanya peningkatan pendapatan yang terjadi dalam masyarakat. Suku bunga yang tinggi akan berpengaruh pada suatu perusahaan yang biasanya digunakan untuk modal pinjaman dalam meningkatkan kualitas perusahaan. Nah, selanjutnya ada pengukuran pertumbuhan ekonomi nih. Yang pertama ada produk nasional bruto atau gross national product yang biasa kita sebut dengan GNP. GNP itu apa sih? GNP adalah pendapatan yang diperoleh negara dalam kurun waktu tertentu berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakatnya. Nah, cara menghitung pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan GNP adalah dengan melakukan perbandingan GNP pada periode berlangsung dengan periode sebelumnya. Dan yang kedua ada produk domestik bruto atau gross domestic product yang biasa kita singkat menjadi GDP. GDP ini adalah perhitungan GDP yang diukur dari pendapatan negara berdasarkan teritorialnya. Rumus menghitung pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan GDP sama seperti GNP, yang mana membandingkan GDP pada periode berlangsung dengan periode sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam dasar teori yang kedua, yaitu stabilitas perekonomian. Stabilitas perekonomian adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangatlah penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Stabilitas ekonomi makro dicapai ketika hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan, misalnya antara permintaan domestik dengan keluaran nasional, neraca pembayaran, penerimaan dan pengeluaran fiskal, serta tabungan dan investasi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam slide yang pertama. Perekonomian yang tidak stabil akan menimbulkan biaya yang tinggi bagi para perekonomian dan masyarakat. Nah, kestabilan yang menyulitkan masyarakat, baik swasta maupun rumah tangga untuk menyusun rencana ke depan, khususnya dalam jangka yang lebih panjang yang dibutuhkan bagi investasi. Adanya fluktuasi yang tinggi dalam pertumbuhan, keluaran produksi akan mengurangi tingkat keahlian tenaga kerja yang lama menganggur. Inflasi yang tinggi dan fluktuasi yang tinggi akan menimbulkan biaya yang sangat besar kepada masyarakat. Biaya yang inflasinya yang berfluktuasi tinggi akan menyulitkan perbedaan pergerakan harga yang disebabkan oleh perubahan permintaan atau penawaran barang dan jasa dari kenaikan umum harga-harga yang disebabkan oleh permintaan yang berlebih. Nah, hal ini berakibat menjadi terjadinya alokasi inefisiensi sumber daya. Mengingat pentingnya stabilitas ekonomi makro bagi kelancaran dan pencapaian sasaran pembangunan nasional, pemerintah bertekad untuk terus menciptakan dan memantapkan stabilitas ekonomi makro. Salah satu arah kerangka ekonomi makro dalam jangka menengah adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi menengah dan makro dan mencegah timbulnya fluktuasi berlebihan dalam perekonomian. Stabilitas ekonomi makro tidak hanya bergantung pada pengelolaan besaran ekonomi makro semata, tetapi juga tergantung pada struktur pasar dan sektor-sektor. Nah, untuk memantapkan stabilitas ekonomi makro, kebijakan ekonomi makro melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi dengan baik harus didukung oleh kebijakan reformasi struktural yang ditunjukkan untuk memperkuat dan memperbaiki fungsi pasar antara lain pasar modal dan uang, pasar tenaga kerja, serta pasar barang dan jasa, dan sektor-sektor yang meliputi sektor industri, pertanian, perdagangan, keuangan, dan perbankan. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke dasar teori ketenaga kerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa yang baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Sedangkan ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, atau sesudah masa kerja.
Kali ini kita akan membahas dua kelompok tenaga kerja. Yang pertama ada angkatan kerja. Angkatan kerja adalah kelompok penduduk dalam usia kerja yang sedang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja. Klasifikasi tenaga kerja dibagi menjadi 3. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang tertentu, contohnya guru di pendidikan informal maupun formal. Yang kedua, ada tenaga kerja terampil. Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang tertentu serta pengalaman yang banyak sehingga menguasai pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir, ada tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga kerja tidak terdidik adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga mereka dalam pekerjaannya saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke dasar teori yang terakhir, yaitu neraca pembayaran. Menurut BPS, neraca pembayaran merupakan suatu daftar transaksi internasional yang menimbulkan pembayaran berupa uang antar negara-negara yang meliputi perkiraan transaksi berjalan, termasuk di dalamnya perdagangan barang serta jasa-jasa, perkiraan modal yang memuat pos-pos jangka panjang, lalu lintas emas dan perak, transfer unilateral, berupa hadiah-hadiah pemerintah, beberapa negara, dan individu-individu. Nah, fungsi neraca pembayaran itu apa sih? Fungsi neraca pembayaran adalah sebagai alat pembukuan agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai jumlah barang dan jasa yang sebaiknya keluar atau masuk dalam batas wilayah suatu negara, serta untuk mendapatkan keterangan mengenai alat pembayaran di luar negerinya. Komponen neraca pembayaran adalah transaksi berjalan atau current account. Current account adalah bagian dari neraca pembayaran yang berisi arus pembayaran jangka pendek yang mencatat transaksi ekspor-impor barang dan jasa yang meliputi ekspor-impor barang jasa yang diperlukan sebagai kredit impor barang dan jasa yang diperlukan kembali sebagai debit. Net investment income, tingkat bunga dan dividen yang diperlakukan sebagai jasa karena mempresentasikan pembayaran untuk pengurangan modal. Dan yang terakhir ada net transfer atau transfer unilateral yang meliputi bantuan luar negeri, pemberian dan pembayaran lain antar pemerintah dan antar pihak swasta. Net transfer bukanlah merupakan perdagangan barang jasa atau dengan kata lain transaksi berjalan merangkum aliran dana antara suatu negara tertentu dengan satu negara lain. Sebagai akibat dari pembelian barang dan jasa, provisi laba atas aset finansial atau transfer unilateral. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam poin yang kedua dalam presentasi kali ini, yaitu perkembangan ekonomi di Indonesia pada tahun 2019 sampai 2020. Menurut Bank Indonesia, memasuki triwulan 2 pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga ditopang oleh permintaan domestik, terutama didorong konsumsi swasta dan peningkatan belanja pemerintah. Namun, kinerja ekonomi daerah menghadapi tantangan dari dampak rambatan berlanjutnya ketidakpastian global, sehingga ekspor luar negeri tumbuh terbatas di berbagai daerah yang diikuti menurunnya impor. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi didukung membaiknya ekonomi dari Sumatera, Kalimantan, dan Bali Nusra, serta pertumbuhan ekonomi Jawa. Secara keseluruhan, tahun 2019, pertumbuhan ekonomi di Indonesia diperkirakan berada di titik tengah kisaran 5,0% sampai 5,4% dengan permintaan domestik sebagai sumber utama pertumbuhan. Inflasi indeks harga konsumen atau IHK sampai dengan Juli 2019 berada dalam kisaran target 3,5% kurang lebih 1% year over year. Namun, tekanan inflasi meningkat di beberapa daerah, terutama Sumatera, dengan peningkatan inflasi terjadi di daerah Sumatera Utara. Nah, kondisi ini terjadi seiring naiknya inflasi foliate food, terutama aneka cabai. Untuk itu, Bank Indonesia tetap konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah nih, baik di tingkat pusat maupun daerah,
guna untuk memastikan inflasi tetap rendah dan stabil di tengah tantangan kemarau panjang yang diperkirakan dapat berdampak dengan pasokan bahan pangan. Inflasi 2019 diperkirakan berada di bawah titik tengah kisaran sasaran 3,5 tambah kurang 1%. Selanjutnya, perkembangan ekonomi Indonesia 2020 nih. Seperti yang kita lihat pada gambar 2.1, secara spasial, kontraksi ekonomi pada triwulan 2 2020 terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia. Kontraksi terdalam dialami di wilayah Jawa dan Bali Nusa Tenggara atau Bali Nusra, sedangkan Provinsi Papua dan Papua Barat bertumbuh positif. Bisa kita lihat dari gambar, dari sisi permintaan, kontraksi pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah dipengaruhi dengan penurunan permintaan domestik, baik dalam bentuk konsumsi rumah tangga maupun investasi. Nah, sebagai dampak PSBB yang mempengaruhi pendapatan masyarakat dan aktivitas produksi. Realisasi stimulus fiskal daerah yang terbatas belum mampu mendukung pemulihan permintaan. Sementara itu, di beberapa provinsi mencatat net ekspor positif sejalan dengan pertumbuhan positif sektor pertambangan. Secara khusus, pertumbuhan ekonomi positif di Papua didorong perbaikan kinerja ekspor konsentrat tembaga, sedangkan kinerja positif ekonomi Papua Barat ditopang oleh perbaikan industri LNG berorientasi ekspor nih. Selanjutnya pada triwulan ketiga 2020, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 3,49% year over year, yang dimana membaik dari triwulan sebelumnya sebesar 5,32% year over year. Hal ini menunjukkan proses pemulihan ekonomi dan pembalikan arah atau turning point dari aktivitas-aktivitas ekonomi nasional menunjukkan ke arah zona positif. Seluruh komponen pertumbuhan ekonomi ini baik dalam sisi pengeluaran mengalami peningkatan maupun dalam sisi produksi. Perbaikan kinerja perekonomian didorong oleh peran stimulus fiskal atau peran dari instrumen APBN di dalam penanganan pandemi COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional. Hal ini dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Konsumsi rumah tangga juga menunjukkan tren perbaikan di triwulan ketiga 2020 nih, yang sebelumnya minus 5,5% menjadi minus 4,0% di triwulan 3. Hal tersebut didukung oleh belanja pemerintah dalam rangka perlindungan sosial yang meningkat sangat tajam. Perbaikan ekonomi domestik diharapkan akan terjadi secara bertahap. Pemerintah dan Bank Indonesia tentunya terus memperkuat koordinasi fiskal dan moneter yang digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional. Pada triwulan keempat 2020 menunjukkan berlanjutnya proses perbaikan perekonomian. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, meskipun mengalami kontraksi, pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 2020 sebesar minus 2,19% year over year, membaik dari pertumbuhan triwulan 3 2020 sebesar minus 3,49% year over year. Tren perbaikan pada triwulan 4 2020 tersebut terjadi di hampir seluruh komponen permintaan dan lapangan usaha. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi 2,07% pada tahun 2020. Untuk kedepannya, pertumbuhan ekonomi domestik yang membaik hingga tahun 2020 diperkirakan akan meningkat secara bertahap pada 2021 nih. Bank Indonesia mengarahkan bauran kebijakan akomodatif serta memperkuat sinergi pemerintah dan otoritas terkait untuk terus mendukung pemulihan ekonomi nasional. Nah, pada perbaikan ekonomi domestik triwulan 4 di tahun 2020 ini ditopang realisasi stimulus dan kontribusi positif sektor eksternal. Konsumsi pemerintah tumbuh positif pada 2020 sebesar 1,94% yang dipengaruhi oleh realisasi stimulus pemerintah, terutama bantuan nasional dan sosial, belanja barang dan jasa lainnya, serta transfer ke daerah dan dana desa-desa atau TKDD.
Pertumbuhan konsumsi rumah tangga akan membaik pada triwulan 4 2020 yakni minus 3,61 year over year dari minus 4,5% year over year pada triwulan sebelumnya. Seiring dengan perbaikan mobilitas masyarakat, hal tersebut terjadi. Secara keseluruhan tahun, konsumsi rumah tangga terkontraksi sebesar 2,63%. Pertumbuhan investasi juga membaik pada triwulan 4 2020, yaitu dari minus 6,48% year over year pada triwulan sebelumnya menjadi minus 6,15%, sehingga secara keseluruhan mengalami kontraksi sebesar 4,95%. Sementara itu, net ekspor tercatat positif ditopang perbaikan kinerja ekspor sejalan dengan perbaikan kinerja perekonomian di beberapa negara. Tujuan ekspor ini di tengah terbatasnya kinerja impor yang terjadi tadi. Nah, kita akan masuk ke dalam poin yang selanjutnya, yaitu perbandingan perekonomian Indonesia pada tahun 2019 dengan 2020. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 4 poin perbandingan perekonomian Indonesia tahun 2020 dengan 2019 nih. Yang pertama, ekonomi Indonesia 2020 kontraksi 2,07% dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,04%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, hampir semua komponen terkontraksi. Komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70%, sementara impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 14,71%. Perbandingan yang kedua adalah ekonomi Indonesia pada triwulan 4 2020 terhadap ekonomi Indonesia triwulan 4 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19% year over year. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam nih sebesar 13,42%, lumayan ya. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 7,21%. Nah, sementara impor barang dan jasa merupakan faktor pengurang kontraksi sebesar 13,52%. Yang ketiga, pemerintah merespon proyeksi Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD yang kembali menurunkan proyeksinya pertumbuhan di ekonomi di Indonesia menjadi 5% pada 2019 dan pada 2020 turun dari proyeksi pada bulan Mei yang awalnya 5,1%. Pemerintah menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia meskipun tertekan pelemahan ekonomi global, tetapi tidak serendah proyeksi OECD. Dan yang terakhir, dari 17 sektor perekonomian di Indonesia, 7 sektor tumbuh melambat, sementara sektor yang lainnya terkontraksi. Sektor Infokom, jasa kesehatan, dan pengadaan air tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan 3 pada tahun 2019 yang lalu. Meskipun masih terkontraksi secara umum, namun seluruh sektor mengalami perbaikan dari triwulan sebelumnya nih. Bagaimana? Lumayan ya. Wah, nggak kerasa nih kita udah masuk ke poin yang terakhir, yaitu poin keempat, prospek perkembangan perekonomian Indonesia di tahun 2021. Prospek perkembangan perekonomian Indonesia 2021 nih. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pada semester 1 2021, berbagai indikator utama terus menunjukkan prospek perbaikan. Dampak pengetatan pembatasan mobilitas di bulan Juli sampai Agustus 2021 diperkirakan bersifat sementara saja. Aktivitas manufaktur dan permintaan terhadap pembiayaan KUR mulai meningkat lagi pada bulan Agustus 2021. Pada triwulan 2 2021, perekonomian Indonesia tercatat tumbuh sebesar 7,07% year over year, yang dimana tertinggi sejak krisis subprime mortgage atau terbaik dalam 16 tahun terakhir.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini juga lebih tinggi dibandingkan beberapa negara peer yang telah merilis angka pertumbuhannya seperti Vietnam berupa 6,6%, Korea Selatan dengan 5,9% dan Arab Saudi 1,5%. Dari sisi eksternal, ekspor menunjukkan peningkatan sehingga neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus selama 15 bulan berturut-turut dan cadangan devisa relatif tinggi sebesar 148,8 miliar US dollar. Wow. Kondisi tersebut menunjukkan terjaganya ketahanan sektor eksternal. Pemerintah juga menyiapkan strategi dalam mendorong pemulihan ekonomi di sisa tahun ini dan diharapkan perekonomian dapat kembali tumbuh ekspansif pada triwulan 4 2021 nanti. Perekonomian Indonesia diproyeksikan dapat tumbuh di kisaran 3,7% sampai 4,5% di akhir 2021 dan 5,2% pada tahun 2022 nanti. Proyeksi ekonomi Indonesia ini sejalan dengan ekspektasi pemulihan ekonomi global. Menko Airlangga juga menerangkan bahwa pencapaian target pertumbuhan ekonomi akan bergantung pada peran serta masyarakat dalam meningkatkan efektivitas pengendalian pandemi COVID-19. Pemerintah terus memperkuat pengendalian pandemi dari sisi hulu hingga sisi hilir guna memastikan pencegahan dan penanganan yang lebih efektif. Lanjut dari Menko Airlangga. Selain itu, program pemulihan ekonomi nasional atau bisa disingkat PEN juga terus ditingkatkan untuk mendukung penanganan COVID-19 nih. Komitmen pemerintah ditunjukkan untuk refocusing APBN dalam mendorong peningkatan anggaran PEN 2021 menjadi sebesar 744,77 triliun rupiah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga mengatakan refocusing ini mendukung optimalisasi pelaksanaan PPKM melalui peningkatan anggaran untuk berbagai perlindungan sosial, seperti percepatan pencairan bantuan dana sosial, peningkatan jumlah penerimaan manfaat kartu sembako, melanjutkan program diskon listrik, serta peningkatan anggaran kartu prakerja dan bantuan subsidi upah. Dukungan tambahan dalam menjaga daya beli ini juga ditambahkan melalui program Kartu Prakerja dan UMKM. Program ini diberikan kepada 2,7 juta penerima efektif dengan total insentif sebesar 6,67 triliun rupiah sepanjang semester 1 2021 di 514 kabupaten atau kota di Indonesia. Mengingat potensi dampak COVID-19 yang dapat berlanjut hingga 2022, pemerintah berkomitmen melanjutkan program PEN tahun depan. Alokasi pelanggaran PEN di 2022 adalah sebesar 321,2 triliun rupiah. Alokasi ini berpotensi meningkat mengikuti dinamika penanganan pandemi COVID-19. Kemudian, untuk menutup kesenjangan pembiayaan infrastruktur dan mendukung pencepatan investasi, pemerintah telah membentuk Lembaga Pengelola Investasi atau LPI. LPI ini berperan mengembangkan peluang investasi di berbagai sektor utama sehingga dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2021 yang membawa Indonesia keluar dari resesi dan memunculkan prospek atau harapan membaiknya kondisi perekonomian nasional akibat dampak pandemi COVID-19. Meskipun demikian, sejumlah indikator perekonomian masih menunjukkan perlunya adanya kehati-hatian dalam menjaga pertumbuhan ekonomi periode berikutnya. Nah, berikut daftar pustaka yang saya pakai dalam memenuhi tugas UTS ini. Terdapat dari BPS, dari Bank Indonesia, Kompas, website Kemenq, dan lain-lainnya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di penghujung video presentasi saya nih. Bagaimana materi yang saya berikan tadi lumayan menarik dan lumayan berat ya. Bisa kita review lagi bahwa perekonomian Indonesia dari tahun 2019 sampai 2021 ini tidak sangat mulus seperti pada harapan yang
disampaikan oleh pemerintah ya tentunya. Terdapat kenaikan, terdapat juga turun, seperti terdapat inflasi, terhadap perekonomian, dan juga terdapat kenaikan dari sektor-sektor yang banyak juga tentunya. Nah, untuk itu, pemerintah juga berharap bagi masyarakat dan pemerintah untuk sama-sama meningkatkan perkembangan ekonomi di Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir dalam penyelesaian tugas UTS. Sekian dan terima kasih dari saya.